Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Saat ini kita masuk di mana penderitaan Yesus ketika dia mati disalibkan. Dia mati hanya karena dosa kita. Dan dia mati hanya karena kasih sayangnya kepada kita, manusia yang berdosa. Untuk itu, kiranya pemirsa dimanapun Anda berada, melalui pengorbanannya, kita permuliakan, kita agungkan, kita beritakan Injil, sehingga banyak orang yang semakin percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan dan selamat menyaksikan. Aku bersyukur padamu atas pengorbananmu. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Kau relakan dirimu mati dan disalibkan demi dosa manusia. Derita dan sengsaramu yang kau alami, semua mata tertuju padamu, seolah kau manusia berdosa. Namun langkahmu pasti, walau beban berat di pundakmu membuat haru diriku. Tetes air mata bila ku ingat pengorbananmu, ya Yesusku. Semua membisu tak mampu berkata. Mereka yang percaya padamu hanya terpaku melihatmu. Kan ku renungkan semua pengorbananmu yang nyata dalam hidupku, bukti kasih-Mu ya Tuhanku. Kau nyatakan dengan pengorbananmu, Kau selamatkan diriku. Oh, terima kasih Yesusku.
dan sengsaramu yang kau alami. Semua mata tertuju padamu, seolah kau manusia berdosa. Namun langkahmu pasti, walau beban berat di pundakmu membuat haru diriku. Tetes air mata bila ku ingat pengorbananmu, ya Yesusku. Semua membisu, tak mampu berkata. Mereka yang percaya padamu hanya terpaku melihatmu. Kan ku renungkan semua pengorbananmu yang nyata dalam hidupku, bukti kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau nyatakan dengan pengorbananmu, Kau selamatkan diriku. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pengorbanan dari Yesus Kristus, ketika Dia datang dan ketika Dia mati hanya untuk menebus dosa kita. Mari sahabat setia dimanapun Anda berada, iman percaya kita akan semakin teguh karena Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan kami, terima kasih anugerah-Mu hari ini yang sudah memberkati kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik hamba Tuhan yang menderita. Dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mengucapkan kepada kita semuanya Happy Good Friday. Loh, kok Happy Good Friday ya? Mengapa kita menyebut hari kematian Yesus Kristus sebagai Good Friday atau Jumat Agung?
Mengapa dikatakan Good Friday? Pastilah banyak orang yang keheranan. Bagaimana mungkin kematian disebut sebagai hal yang baik atau good? Bukankah kematian adalah simbol kekalahan? Kalau kita lihat di film-film laga, tokoh yang mati dianggap kalah, bukan? Namun beda dengan kematian Yesus yang mati pada hari Jumat dan disebut Jumat Agung, bukan Jumatan, ya. Disebut Good Friday karena kematian Yesus itu mengubah sejarah manusia hingga selamanya. Yesus mau meminum cawan penderitaan yang tak seharusnya dia minum. Yesus mau memikul salib yang seharusnya tak dia pikul. Semuanya itu demi manusia yang berdosa beroleh jalan keselamatan kepada Allah Bapa. Good Friday, kematian dan penderitaan Yesus itu baik bagi kita karena membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang prajurit angkatan laut yang bernama Michael Monson yang ikut bertempur dalam perang Irak tahun 2004. Suatu ketika dalam suatu pertempuran, sebuah granat dilemparkan musuh dan jatuh di dekat kakinya. Dalam hitungan detik ia melompat ke granat itu, menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi teman-temannya. Granat itu pun meledak. Monsor pun tewas. Tetapi teman-temannya selamat. Seorang letnan yang selamat berkata, "Kita berhutang budi dan nyawa pada Michael Monson. Ia tak ragu menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan teman-temannya." Presiden Amerika Serikat menganugerahkan Monson medali kehormatan karena keberanian dan kasihnya. Yesus lebih dari itu, menyerahkan nyawanya bagi kita. Tapi ia juga menyerahkan nyawa bagi mereka yang sudah menyiksa, menghina, dan membunuhnya. Ia mati karena dosa-dosa kita. Jika hati kita tersentuh karena keberanian Michael menolong teman-temannya, betapa lebih lagi kematian Kristus. Ia tak hanya mati bagi sahabat-sahabatnya, tapi juga bagi kita yang telah memberontak padanya. Kita begitu berharga di mata Allah sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di salib demi kita. Pengorbanan untuk semua orang yang mau percaya kepada Yesus, tidak pandang suku, ras, ataupun agama. Kalau ditanyakan kepada kita, apa yang bisa Anda lakukan ketika penderitaan melanda hidup Anda? Mencari tahu penyebab mengapa Anda mengalami penderitaan tersebut, atau justru mengambil sikap seperti Tuhan Yesus yang tetap menjalani penderitaannya dengan ketaatan penuh kepada Allah Bapa. Pengarang James Stalker menulis dalam sebuah bukunya, penderitaan tidak selalu menyucikan. Penderitaan dapat membuat watak menjadi buruk dan egois. Namun ada banyak pula keberhasilan yang timbul dari pencobaan. Ada banyak kamar orang sakit yang merupakan satu kehormatan untuk dikunjungi. Satu ketika J. Oswald Sanders pernah bercerita tentang kunjungannya ke tempat semacam itu di Australia. Tempat di mana Nona Higgins tinggal. Dalam keadaan sakit terus-menerus, Nona ini tidak pernah meninggalkan kamarnya
selama lebih dari 40 tahun. Kedua tangan dan kakinya telah diamputasi untuk menahan penyebaran penyakitnya ke seluruh tubuhnya. Setelah memutuskan untuk hidup secara kreatif, ia menamai pondok tempat tinggalnya dengan nama Pondok Harapan Sukacita. Di pondok inilah dia menyerahkan dirinya dalam doa kepada Tuhan dan aktif pelayanan rohani. Dengan pena yang diikatkan pada ujung lengannya yang buntung, ia berkirim surat ke seluruh dunia selama bertahun-tahun dan membimbing ratusan orang kepada Kristus. Penderitaan yang dialami Huygens ini tidaklah membuatnya patah semangat dan menjadikan dirinya sebagai orang yang tidak berguna. Justru sebaliknya, penderitaannya justru mendorongnya untuk menjadi lebih kreatif di dalam hidup dan pelayanannya. Penderitaannya itu adalah penderitaan yang menumbuhkan iman dan sikap yang lebih dewasa menghadapi pergumulan dan penderitaan hidup. Kiranya jika kita menghadapi pergumulan atau penderitaan, kita bisa menyikapi seperti yang disikapi oleh Nona Huygens ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pastilah ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita menyikapi seperti yang dilakukan oleh Nona Huygens ini. Bila kita memuji Allah dalam ujian hidup kita, beban kita akan berubah menjadi berkat. Sekalipun kita dalam menderita, kita bisa menjadi berkat. Sekalipun kita menghadapi sakit penyakit, kita juga bisa menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, setiap manusia pasti pernah menderita. Ada banyak sebab manusia menderita. Akibat perbuatan dosa, atau akibat perbuatannya yang bodoh, atau karena hal itu merupakan realitas hidup di dunia ini yang berdosa ini. Namun ada juga orang yang menderita karena kehendak Allah untuk menunaikan misi Allah. Dalam perikop ini berbicara tentang nubuatan Yesaya akan penderitaan dan penolakan Mesias atau hamba Tuhan yang ditujukan kepada Yesus Kristus. Yesaya bernubuat bahwa melalui penderitaannya banyak orang akan diampuni, ditebus, dibenarkan, dan disembuhkan. Dan nubuatan Yesaya mulai dari pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 disebut nyanyian hamba Allah yang menderita, yang mengemban tugas Allah dan menggambarkan bahwa hamba Allah itu pertama direndahkan dan dihina sebelum ia ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua, hamba Allah itu sejak awal pelayanannya sudah menderita penolakan yang dahsyat dari orang-orang yang dilayaninya. Kita dapat melihat bagaimana pelayanan Yesus menghadapi orang-orang Farisi, imam besar, dan orang-orang Sadusi. Yang ketiga, orang-orang itu menyangka dia jahat dan berdosa, sehingga ia menderita dihukum Allah, padahal dosa-dosa mereka lah yang dipikulnya. Bahkan wajahnya pun tak lagi seperti anak manusia akibat dari penderitaan itu yang dihina, dicaci, dipukul, dan disalibkan. Keempat, demi menyelamatkan orang-orang itu, ia tidak memberontak ketika ia diperlakukan seperti penjahat. Kematiannya pun dianggap sebagai kematian yang pantas bagi orang jahat. Demikian Yesus disalib
di antara orang-orang yang jahat. Kelima, bagian penutup mengungkapkan keberhasilan hamba Allah tersebut dalam misinya. Apa keberhasilannya? Yaitu kematiannya tidak sia-sia karena merupakan korban penebus salah di hadapan Allah. Kematiannya berhasiat memerdekakan para tawanan dosa. Ia bangkit kembali bagaikan pahlawan yang menang perang, yang mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, dan juga kuasa iblis. Oleh karena itu, dia saja yang patut menerima pujian, hormat, dan sembah semua umat tebusan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada beberapa poin yang penting kita ingat pada peristiwa salib. Pada hari ini, kita telah melihat hari kematian Yesus Kristus di kayu salib sebagai pertama, sebagai monumen cinta kasih Allah yang agung kepada dunia ini, yang didirikan sekali dan untuk selamanya. Itulah kasih yang kudus, kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan yang besar oleh anaknya sendiri. Walaupun manusia acap kali melarikan diri dari Allah, kasihnya tetap mencari dan meraih mereka yang terhilang untuk menerima pengampunan dan kesempatan menjalankan hidup yang baru karena karunia Allah itu. Allah telah menjadi manusia Yesus itu artinya Allah ingin merasakan apa yang dialami oleh manusia. Seperti yang sudah dibahas dalam epistel dari kitab Ibrani 4 ayat 14 hingga ayat 16, Allah solider dengan penderitaan manusia, peduli dengan kelemahan manusia. Untuk itu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis. Kedua, salib itu adalah simbol yang sangat bagus. Bukan hanya melambangkan pengorbanan, tetapi salib juga punya makna yang dalam. Salib dibentuk dari dua garis, yaitu garis vertikal dan horizontal. Dua garis ini menunjukkan hubungan secara vertikal, yaitu kita dengan Tuhan Allah, dan horizontal, yaitu kita dengan sesama. Kita tidak bisa menaruh perhatian kita kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Itu sebabnya dalam hukum kasih dikatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jika kita mengasihi Tuhan tapi mengabaikan atau membenci sesama, kita adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Tuhan sendiri yang memerintahkan membangun hubungan secara vertikal dan horizontal. Kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang ketiga dalam kekristenan ada satu rumus matematika yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Bisa dibilang rumus ini sudah tidak bisa disangkal lagi. Dan rumus ini adalah 1 salib, 3 paku sama dengan pengampunan. Saat itu bersamaan dengan berakhirnya hidup Yesus di dunia ini, kuasa dosa yang membelenggu manusia juga berakhir. Yesus hendak menyampaikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa mengampuni orang terhadap diri kita. Apakah
hubungan kita sebagai suami istri, mari pulihkan hubunganmu. Saling mengampuni, saling menerima. Pulihkan hubunganmu antara orang tua dengan anak menantu. Mari kita saling mengampuni. Mari kita pulihkan hubungan yang bersaudara. Demikian orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Sebuah salib dan 3 paku tidak cuma menghasilkan sebuah pengampunan, tapi juga awal hidup yang baru buat umat manusia. Maka dari itu kita sekali lagi memperingati kematian Yesus Kristus di bulan ini. Ingat juga untuk menjadikan sebagai waktu yang tepat untuk meninggalkan sifat-sifat karakter yang lama dan memulai sesuatu yang baru. Tinggalkan kehidupan lama yang tidak bermanfaat dan gantilah dengan kehidupan yang baru yang lebih baik. Mari kita meriwayat kembali, introspeksi kembali pola hidup kita, cara hidup kita yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi keluarga, bagi orang lain, kita buang jauh-jauh agar kita menjadi berkat. Bekerjalah dengan giat, perjuangkan keluargamu, perjuangkan cinta kasihmu terhadap suami, istri, anak-anak, dan mari kita membahagiakan keluarga kita, membahagiakan orang tua kita, membahagiakan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita yang lama, yang penuh dosa, mati bersama pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita menerima anugerahnya, yaitu keselamatan yang dari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saat sekarang kita merayakan Jumat Agung itu, berarti kepada kita yang percaya kembali diperdengarkan sapaan kasih Allah yang memberikan kelegaan. Kita menjadi lega karena Allah tidak mengingat kesalahan-kesalahan kita. Terlebih dari itu, kita menjadi lega karena dalam persekutuan yang benar juga dengan sesama kita manusia. Hidup kita berkemenangan bukan karena kita tidak mengalami penderitaan, tapi karena kita menang atas penderitaan itu. Ketika hati kita dilukai, kita mengampuni. Ketika kita dicaci, kita memberkati. Kita harus menanggung akibat dari sebuah kesalahan yang tidak kita lakukan. Merenungkan pengorbanan Yesus di salib membuat kita sangat bersyukur dan ingin membalas kasih Tuhan. Tapi tak usah kita berkorban nyawa. Yang kita perlu lakukan adalah memakai hidup kita, yaitu semua yang Tuhan berikan pada kita, baik waktu, tenaga, materi, kepandaian kita, pengaruh kita, dan hal lain untuk memuliakan Allah dan berbuat baik bagi orang lain. Saatnya kita mengubah cara pandang kita. Bukan lagi saya, tapi kita. Bukan mendapat sebanyak-banyaknya, tapi memberi juga sebanyak-banyaknya. Semakin kita lakukan, semakin kita bisa merasakan kebaikan Tuhan kepada kita. Dengan itu kita bisa lebih lagi membagikannya kepada orang lain. Ya, inilah pesan Jumat Agung dan Paskah bagi kita. Pengorbanan Yesus membuat kita berani berkorban
untuk orang lain. Baik waktu, tenaga, pikiran maupun materi. Maka kematian dan kebangkitan Kristus itu membuat kita bahwa segala harapan dan iman kita padanya tak pernah sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita mesti menanggapinya? Pertama, kita harus bersyukur. Kehinaannya untuk datang ke dunia ini, yang hina ini patut kita syukuri. Karena kita adalah manusia yang hina. Manusia yang tidak layak dapat datang kepada Allah. Tetapi Yesus datang di dalam kehinaan kita sehingga ia turut terhina. Maka kita dilayakkan untuk dapat menerima anugerah kasih Tuhan. Yang kedua, menolong mereka yang hidup dalam kehinaan melalui solidaritas terhadap orang yang miskin, dan itu sebagai panggilan hidup seorang Kristiani. Ingatlah bahwa sebuah panggilan yang menuntun kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sebuah panggilan yang membawa kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan hanya demi orang lain dan demi Tuhan, tetapi juga mengasihi diri kita sendiri. Sebab dengan demikian kita dapat menghargai apa arti hidup ini. Oleh karena itu, mari kita dapat menikmati, merasakan kasih Kristus yang telah mati bagi kita, dan kita mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya untuk dapat solider, peduli, kasih kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian lagu, pujian, dan firman Tuhan hari ini. Kembali saya mengucapkan Happy Good Friday. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang telah mati bagi kami, orang berdosa ini, orang yang hina ini. Engkau telah menebus kami dari dosa, dari maut, dan dari kuasa iblis. Sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan yang Kau berikan bagi kami, memberikan kelegaan, memberikan kebahagiaan, memberikan kemerdekaan bagi kami. Sehingga kami diajarkan untuk solider dan kasih bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau mengajarkan kami untuk dapat juga mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah pada kami dapat merayakan hari kematian-Mu yang adalah menjadi kemenangan bagi kami. Sehingga kami memperoleh berkat anugerah, dapat menghampiri Engkau untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah seluruh pendengar hari ini, sehingga kami boleh bersukacita. Secara khusus yang menerima perjamuan kudus, sehingga kami lebih berbahagia dan bersukacita bersama-sama menikmati roti dan anggur sebagai tanda sukacita bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Amin.